gimana cara memilih tips studi untuk major terutama untuk teman-teman yang akan mencoba untuk S2. Ini dia. Menarik banget, jadi saya akan coba share gimana untuk cara memilih studi yang cocok, yang pas, yang bakal menarik ya di mata para pemberi beasiswa apapun itu, AS, LPDP, Fulbright, Chevening, atau yang lainnya. Nah, yang pertama nih, jadi saya mau coba share ya pengalaman saya beberapa awardee teman-teman yang lolos baik AS, LPDP, Fulbright, WCO, KOIKA Korea dan lain sebagainya. Ini dia, yang pertama memang kita perlu background yang kuat nih. Jadi teman-teman pastikan untuk beberapa tulisan atau baris awal atau paragraf awal itu udah langsung menunjuk backgroundnya. Yang paling relevan adalah memang background akademik S1-nya. Jadi misalkan S1-nya ambil jurusan komunikasi nih. Terus S2-nya mau ambil yang agak relevan mungkin komunikasi publik lah ya atau public relation misalkan. Itu sangat relevan banget, jadi dari komunikasi menjadi public relation misalkan. Atau S1-nya manajemen, S2-nya mau ambil manajemen lagi nih atau business management, itu juga relevan sekali. Atau mungkin S1-nya economics terus juga S2-nya mungkin development studies atau economics lagi misalkan. Tapi memang itu juga kalau teman-teman shining atau brilliant di akademik selama S1 kemarin 4 tahun misalkan, atau teman-teman yang D3, misalkan teman-teman D3 STAN gitu ya, terus S1 nyambung lagi extension dan cukup brilian, itu boleh ditonjolkan dari mulai mungkin menjadi salah satu best student atau nilai IP-nya cum laude misalkan, atau ada aspek interest yang kita expert di bidangnya dari beberapa mata kuliah misalkan gitu ya. Itu boleh ditonjolkan di sana. Karena memang nanti relevansinya sangat tinggi dengan pilihan studi S2-nya. Atau juga bisa dikaitkan dengan pengalaman kita bekerja saat ini. Paling bagus memang background S1-nya misalkan hukum, terus pekerjaan saat ini di bidang hukum misalkan ya, entah itu di pemerintahan atau di luar pemerintahan, tetap ngurusin atau PIC di bagian hukumnya misalkan ya. Itu sangat relevan banget, jadi bisa juga ditambahkan itu. Atau juga pernah punya project atau riset atau mungkin project di kantor yang relevan dengan akademik S1 kemarin, itu juga sangat matching sekali. Jadi kalau bisa ini ditulis dengan sangat kuat di satu paragraf misalkan, satu paragraf awal dan nanti kenapa kita mau ngambil S2-nya. Termasuk juga nanti kira-kira ini kemanfaatannya apa ya buat masa depan. Itu entah dalam karir kita, entah dalam organisasi kita, atau mungkin Indonesia secara luas. Itu yang pertama ya. Nah yang kedua, munculkan urgensi pentingnya studi dan kaitkan pemilihan studi dengan latar belakang tadi. Ini relevan dengan yang pertama tadi. Kenapa sih kita mengambil studi ini? Apa pentingnya buat Indonesia? Apa pentingnya buat pemberi beasiswa kita ngambil studi ini? Nah itu cara yang paling gampang adalah tadi. Misalkan kita punya background S1 tadi misalkan ekonomi lah ya, ekonomi terus S2-nya karena teman-teman itu adalah di pemerintahan misalkan ASN, pengen membuat kebijakan publik yang lebih canggih, lebih relevan dan lebih akademis, ambillah mungkin Master of Public Policy misalkan ya. Kaitkan kenapa itu penting, karena tadi kita butuh polisi-polisi yang lebih berbackground akademik misalkan ya, dan lebih memunculkan hal-hal yang memang penting gitu, tidak hanya kepentingan interest tertentu, itu misalkan. Atau kalau misalkan tadi teman-teman S1-nya adalah kesehatan, S2-nya mau public health gitu ya, urgensinya apa nih? Boleh kaitkan dengan masalah-masalah yang besar saat ini, entah itu COVID-19, entah itu penyakit-penyakit lainnya. Jadi tidak hanya relevansi di background S1-nya, tapi juga bisa nggak ya ada masalah yang terselesaikan, baik itu besar maupun ya tidak terlalu besar, tapi impact-nya lumayan lah gitu kalau kita ambil studi ini. Itu ya. Contoh lagi misalkan kita ngambil teman-teman komunikasi S1 terus S2-nya mau ambil public relation dan saat ini tugas menjadi humas kantornya. Ini penting nih karena institusi saat ini baik yang government maupun non-government butuh PR-PR yang handal untuk menyampaikan informasi, untuk engagement dengan masyarakat dan lain sebagainya. Itu cari
Nah, tinggal teman-teman cari kira-kira urgensi studi saya apa ya? Buat organisasi, buat masyarakat luas, buat Indonesia. Tidak hanya buat pribadi ya. Nah, yang ketiga, ini bisa juga tambahan untuk pelajari jurusan atau kampus tujuan. Ingat, ini bukan ranking ya, tapi lebih karena ranking kampus itu apa ya, agak tricky kalau kita nyebutin bahwa misalkan Melbourne nomor satu di Australia, bukan nggak boleh, tapi saya sarankan tidak dimasukkan. Lebih ke ambil misalkan kampus ini punya jurusan yang bagus nih, misalkan Charles Sturt bagus di Animal Science gitu ya, atau di Policing Graduate, ambil itu dan pelajari fakta-faktanya. Misalkan dengan kita ambil studi ini ada course atau mata kuliah atau subjek yang relevan, tapi udah browsing ya di kampusnya mata kuliah. Misalkan kalau teman-teman yang ambil law government atau law enforcement, dia ada anti-corruption-nya, ada cybercrime-nya, ada lain sebagainya. Memang tidak banyak ada di kampus-kampus lain. Itu boleh ditonjolkan di sana. Jadi ini menandakan bahwa kita tuh sudah research kira-kira keunggulannya apa. Ingat ya, tidak harus yang top university buat AS. Tapi kalau buat LPDP memang ada beberapa jenis beasiswa yang kampus unggulan dunia ya kalau nggak salah. Tapi kalau LPDP Budi, LPDP Pendidik, LPDP Santri, afirmasi itu boleh, tidak harus yang top 20 atau top 100 kalau nggak salah untuk LPDP. Yang penting kita tahu keunggulan studi manakah dari setiap kampus tujuan kita. Itu ya. Jadi kita highlight lagi. Yang pertama, tuliskan latar belakang dengan sangat apik. Jangan terlalu berbunga-bunga, on point, terutama untuk academic background, juga organizational background, community engagement background, atau research sebelumnya yang sudah pernah dibuat, dan koneksi dengan impact karir kita di masa depan, gitu ya. Yang kedua, munculkan urgensi pentingnya studi tadi dan linkkan dengan background yang sudah kita paparkan di paragraf pertama. That's it, itu penting banget karena ini bakal connect antara benang merah yang nomor 1 dengan yang nomor 2 ini. Dan yang terakhir, pelajari keunggulan dari jurusan yang kita ambil, bahkan sudah browse mata kuliah apakah yang akan kita pelajari, bahkan kalau ada informasi kita bisa field work misalkan kemana gitu di subjek ini, atau ada profesor apa yang punya keunggulan di situ, itu bisa disampaikan. Itu dulu masukan dari saya. Jangan lupa kalau kamu suka ini, di like and share and subscribe untuk inspiratalk.id. See you untuk tips berikutnya.